Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan eksperimen tentang baterai buah menggunakan buah yaitu buah yaitu jeruk nipis. Jadi kenapa saya memilih jeruk nipis? Jadi jeruk nipis itu dia mirip seperti lemon, dia itu mengandung asam sitrat. Di dalam asam sitrat itu sangat asam sehingga ia bersifat elektrolit, sehingga ia bisa menghantarkan listrik. Jadi sehingga buah ini atau jeruk nipis ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Jadi lalu alat dan bahan yang akan digunakan di sini, pertama kita ada kabel, bukan baterai. Kita ada kabel, kita membutuhkan kabel, lalu sebuah paku, kita punya paku. Lalu di sini juga ada koin tembaga, pokoknya tembaga ukuran apapun bisa. Koin tembaga, kabel, sebuah pisau untuk membuat lubang di buahnya situ, dan sebuah lampu kecil ini, bukan lampu LED. Oke, jadi fungsinya adalah pertama tadi untuk kabel dia bersifat menghantarkan listrik, untuk buah dia sebagai sumber energi buah. Lalu pisau tadi aku udah jelaskan, kabel udah, paku dia bertindak sebagai kutub negatif atau bisa disebut katoda. Lalu untuk koin tembaganya dia itu bersifat anoda, dia akan menjadi anoda di dalam reaksinya, sehingga ia adalah kutub positifnya. Lalu arah aliran elektronnya tadi aku udah jelaskan, sel volta mengalir dari katoda ke anoda, sehingga dia mengalir dari bagian paku ke bagian koin. Lalu reaksi yang terjadi adalah di mana anoda, untuk anoda dia dari ion copper, ion tembaga ditambah elektron menjadi tembaga. Lalu untuk seng, untuk katoda dari seng menjadi ion seng tambah 2 elektron, bisa diganti dengan besi. Lalu reaksi total atau reaksi keseluruhannya adalah seng ditambah ion tembaga menjadi ion seng tambah tembaga. Jadi sudah, ayo mari kita mulai merangkai. Jadi kita sekarang berada di proses merangkai. Jadi pertama kita ada lampu, mana lampunya? Oke, ini lampunya, kita ada lampunya. Pertama yang paling penting adalah kita harus mengecek apakah lampu ini bisa nyala atau tidak. Nah, kita akan cek dengan kabel, dengan baterai. Ini ada baterai, kita akan ngecek dengan baterai. Jadi di sini, oke. Dia menyala, artinya lampu ini bisa dipakai, bisa digunakan oleh ini. Oke. Nah, jadi kita masuk proses merangkai. Di sini saya sudah siapkan jeruk nipis. Saya akan memotong jeruk nipis saja. Jeruk dipotong. Ada satu sisi di sini, satunya dipotong sehingga pokoknya bisa mudah untuk dimasukkan. Agak susah. Oke. So kita mau pakai paku atau skrup, bisa dipakai skrup. Di sini kayak besaran kayak apa. Kita akan membuat lubang. Ini akan bakal lama ini. Sabar ya.
jadi begini, nanti akan menjadi begini, kelihatan. Nah, sini paku, di sini paku, di sini koin. Pastikan begini. Nanti koinnya akan menjadi kutub positif, sini akan menjadi kutub negatif. Nah, itu ulangilah 3 kali lagi. Jadi 3 kali lagi kita ulangi. Jadi tunggu ya. Wah, nanti akan saya cepatkan. Nanti akan saya cepetin video ini. Jadi kita sudah memotong, membuat kayak gini, seperti gini, paku di sini dan koin di sini. Lalu tahap berikutnya adalah memasangkan kabel ke sini. Kabel bisa berupa dililit atau berupa begini. Kabel yang lebih pendek itu kabel yang lebih bagus, sehingga kita akan memakai kabel yang pendek. Dan jangan lupa untuk menghubungkan koin ke paku ya, agar reaksinya dapat berlangsung. Oke. Dan satu lagi, mana itu? Nah, sebelum menyelesaikan rangkaiannya, dua ini jangan menghubungkan ini dengan ini, agar bisa kita hubungkan lampunya. Jadi lampu tadi sini, ini lampunya. Ini lampunya. Kita akan hubungkan ke sini dan sini. Pastikan yang bagian panjang itu adalah bagian positif, sehingga kita harus menghubungkan dengan negatif. Ini kita hubungkan dengan yang negatif. Bagian pendeknya kita hubungkan dengan bagian panjangnya kita hubungkan dengan negatif, ya. Lalu bagian pendek ya kita hubungkan dengan positif. Semoga nyala. Sepertinya lampunya tidak menyala, akan saya coba tambahkan lagi berapa lemon. Aku ada 2 lagi, kita akan coba tambahkan lagi.
Bisa dilihat dari sini bahwa lampunya bisa nyala, sudah bisa menyala. Cuman tadi nggak bisa tuh karena sempat dingin. Karena lemonnya dingin nggak bisa nyala. Jadi sehingga lampunya bisa nyala yang ini tadi. Sekarang nggak menyala. Nih. Oke nih, lampunya sekarang sudah bisa nyala. Dan akhirnya eksperimen sudah kita bisa bilang selesai. Jadi sebagai penutup video ini manfaat yang bisa didapatkan dari eksperimen buah baterai adalah pertama, buah dapat digunakan sebagai alternatif dari sumber energi yang lain, misalnya sebagai alternatif batu bara dan lain-lain. Lalu buah juga bisa menjadi sumber energi terbarukan di masa depan, walaupun energi yang dihasilkan tidak banyak, tapi dia masih bisa digunakan sebagai energi terbarukan di masa depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.